Kami sekarang Desa Hilina Walefau dapat meneruskan budaya-budaya nenek moyang kita. Sebagai pemerintah selalu mendukung para pelaku seni dan budaya. Kan salah satu tugas yang harus dilakukan pemerintah. Ini merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan. Halo Sobat Budaya, kali ini saya sedang berada di salah satu desa yang ada di Kabupaten Nia Selatan. Nah, kali ini kita juga bakal berbincang-bincang terkait apa sih budaya yang menjadi daya tarik atau potensi yang berada di Nia Selatan. Nah, kita juga setelah bersama dengan salah satu pemerintahan dan budayawan yang ada di salah satu Nia Selatan, di desa Nia Selatan. Halo Ibu, Bapak. Halo, boleh Ibu perkenalkan diri dari pemerintahan dinas apa, kemudian jabatannya apa, dan kemudian Bapak juga dari mana? Baik, ya, halo, perkenalkan, nama saya Anggriani Dahi. Saat ini saya bertugas menjadi Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Nia Selatan. Kemudian Bapak? Nama saya Pujieli Bulele. Jabatan saya di desa ini adalah Ketua BPD dan langsung Ketua Sanggar Seni Budaya Batu Salawa. Nah, kemudian kita mungkin bakal bertanya dulu ya terkait dari pemerintahan ataupun government Nia Selatan. Nah, Ibu, kira-kira bagaimana sih cara pemerintah untuk mendukung pelaku-pelaku seni yang ada di Kabupaten Nia Selatan termasuk di desa ini, Ibu? Tentu kita sebagai pemerintah selalu mendukung para pelaku seni dan budaya. Ini merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan pemerintah, dan salah satunya adalah dengan upaya pemanfaatan, pengembangan seni budaya yang ada di sini. Jadi kita memberikan wadah, memberikan ruang sebesar-besarnya kepada Sanggar Seni Budaya untuk berekspresi dan untuk melestarikan kebudayaannya. Nah, kemudian dari Bapak nih sebagai budayawan yang ada di salah satu desa di Kabupaten Nia Selatan. Nah, Pak, kira-kira dari Bapak sendiri ada nggak sih Pak inisiatif kolaborasi antara budayawan lokal dan komunitas yang bertujuan untuk memperkuat komunitas-komunitas yang ada di budaya-budaya Nia Selatan? Yang memberikan motivasi kami di desa ini bahwa karena kebudayaan di Nia Selatan ini salah satu desa Hilina Walefau ini sudah ratusan tahun, sehingga kami sekarang di desa Hilina Walefau dapat meneruskan budaya-budaya nenek moyang kita, sehingga dapat kami jual, bisa kami jual, sehingga makanya selama ini apa yang disampaikan tadi Ibu Kadis bahwa tersentuh program pemerintah selama ini di desa Hilina Walefau, khususnya Sanggar Seni Budaya Batu Salawa. Nah, kemudian Pak, tadi kan sudah disampaikan juga tentang bagaimana upaya-upaya peningkatan. Dari budayawan dari Nia Selatan sendiri, kira-kira apa sih Pak yang menjadi fokus utama dalam upaya nih Pak, dalam upaya pelestarian di Kabupaten Nia Selatan sendiri? Kalau upaya utama dulu, perlu dulu ada kesatuan dan persatuan di desa. Yang kedua adalah masih ada orang-orang ataupun tokoh yang bisa memberikan contoh apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita dulu, sehingga masih ada orang yang mau belajar untuk peningkatan kebudayaan khususnya di desa Hilina Walefau. Nah, kemudian juga dari Ibu juga bilang bahwasanya akan ada upaya kegiatan-kegiatan ya Bu tentang terkait budaya yang ada di Kabupaten Nia Selatan.
Kira-kira boleh nggak Bu di-spill gitu satu aja apa sih yang program yang udah dijalankan oleh government pemerintahan dari Nia Selatan ini terkait budayawan gitu Bu? Ataukah ada nama pelatihannya sendiri ataupun ada nama kegiatannya sendiri? Oke, baik. Yang pertama mungkin ini tahun ini kita harus satu frekuensi dulu. Iya. Istilahnya ya, kalau bahasa kekinian harus satu frekuensi dulu antara government dengan Pelaku adat ya? pelaku budaya. Nah, kita coba melakukan beberapa sosialisasi, baik sosialisasi warisan budaya tak benda maupun sosialisasi cagar budaya. Biar satu frekuensi nih kita. Nah, kemudian untuk mendukung para pelaku budaya, pelaku seni, tahun ini juga kita memberikan bantuan perlengkapan sanggar kepada setiap sanggar yang sudah terdaftar di dinas, dan ini merupakan program yang akan continue kita lakukan setiap tahunnya. Nah kemudian dari yang Ibu bilang bahwasannya kegiatan itu bakal terus berkelanjutan ya Bu? Betul. Kemudian apakah kira-kira ada kerjasama antara pihak swasta ataupun pihak internasional terkait dalam mendukung promosi kebudayaan di Nia Selatan sendiri? Iya, kalau cerita dulu-dulu mungkin ada beberapa mungkin NGO yang punya perhatian untuk melakukan revitalisasi, baik revitalisasi rumah adat maupun revitalisasi budaya. Namun mungkin kalau sekarang juga belum ada. Mungkin kami juga berharap dalam kesempatan ini budaya yang ada di Nia Selatan ini masih hidup, masih berkembang, dan bahkan menjadi bagian dalam keseharian masyarakat. Mungkin dalam upaya mengembangkan, memanfaatkan, melestarikan, kami membuka peluang yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder untuk dapat mendukung dari segala urusan sebenarnya, maksudnya mau dukung apapun kita siap. Kami membuka diri untuk itu karena memang tanggung jawab pengembangan kebudayaan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Ya. Kemudian juga dari Bapak sendiri, bahwasannya kan banyak nih anak-anak atau generasi muda yang berada di desa sini Pak. Kemudian bagaimana sih cara Bapak untuk menginspirasi generasi-generasi muda tersebut agar tetap mencintai dan menjaga kebudayaan lokal yang ada di Nia Selatan Pak? Makanya di desa ini Ya. regenerasi terus berkesinambungan karena ada pembinanya, ada orang-orang yang masih energinya masih bagus, memberikan waktunya, tidak menuntut apa-apa. Pokoknya asalkan anak-anak di sini dapat tahu, ya tahu apa itu kebudayaan orang-orang kita dulu. Karena di desa ini mau kami buat yang keasliannya, ya kami rencanakan untuk keasliannya, sehingga kami selalu berkonsultasi kepada Ibu Kadis Pariwisata, tidak terlepas itu. Karena Ibu Kadis Pariwisata Kabupaten Nia Selatan selalu memberikan ruang kepada kami, memberikan kesempatan kepada kami, tidak menutupi kami di dalam hal bagaimana cara kami untuk pengembangan. Terlebih kalau kami minta, kalau ada bagian-bagian dari pemerintah pusat untuk membantu sanggar-sanggar ini, tetap Ibu ini selalu memberikan kesempatan kepada kami. Nah kemudian Pak, tadi kan pasti banyak sekali ya program-program dari budayawan sendiri, kemudian dari pemerintah. Kira-kira mungkin sobat budaya di rumah pasti kurang paham nih, apa sih potensi-potensi yang ada gitu Pak di Kabupaten Nia Selatan sendiri ataupun di desa ini Pak? Potensi yang ada di desa ini, sepertinya rumah adat besar masih ada. Rumah adat dari Nia Selatan Nia Selatan. Itu berarti asli ya Pak? Iya. Masih asli. Karena di Nia Selatan ini cuma 4 lagi seperti ini. Hilina Vale, Onohonde, Hilina Vale, Majina, Bamataluo. Sehingga kami tidak mau untuk runtuh itu rumah adat. Karena itu
peninggalan nenek-nenek moyang kita. Makanya selalu kami berkomitmen di dalam hal menjaga kelestarian daripada kebudayaan ini. Kemudian Pak, tadi kan udah berbincang panjang nih tentang kebudayaan, kemudian juga tentang hubungan antara pemerintah dengan budayawan di Kabupaten Nias Selatan. Dari Bapak sendiri selaku budayawan yang ada di Kabupaten Nias Selatan, ada nggak Pak harapan terkait budaya yang ada di Nias Selatan terhadap pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi? Mungkin boleh Pak dijelaskan harapan Bapak gitu. Kalau itu sudah jelas bahwa ada program pemerintah, masalah peningkatan kebudayaan di Nias Selatan khususnya. Tetapi kami juga tidak melepas bola di kaki kami. Selalu kami jemput. Makanya kami jemput melalui Ibu Kadis Pariwisata. Sehingga informasi-informasi seperti itu tetap kami andalkan Ibu Kadis Pariwisata. Sehingga keadaan desa ini sampai sekarang masih utuh. Berdasarkan partisipasi kerjasama masyarakat juga. Nah kemudian dari Ibu sendiri, pertanyaan juga sama Ibu. Bagaimana sih mungkin bisa Ibu sarankan ataupun harapan Ibu terkait kebudayaan yang ada di Kabupaten Nias Selatan sendiri terhadap pemerintahan provinsi ataupun pemerintah pusatnya sendiri? Ya, kami tentunya berharap akan ada full support, terutama dari provinsi nih. Ya, jadi saya sering sampaikan bahwa Kabupaten Nias Selatan ini bukan karena saya orang Nias Selatan ya, tapi merupakan lumbung budaya sebenarnya. Tercatat ratusan warisan budaya tak benda, warisan budaya benda yang kita miliki, dan ini belum pemanfaatannya belum optimal karena memang berbagai keterbatasan. Kemudian juga perhatian kita kepada pelaku seni budaya ini masih terbatas ya, termasuk juga bahkan saya ingat dulu ya waktu zaman COVID itu ya, pelaku seni budaya itu diperhatikan, maksudnya kesejahteraannya juga diperhatikan. Saya pikir ini mungkin bisa menjadi bahan pemikiran kita, termasuk walaupun kita fokus ke warisan seni budaya, ya, ini kita berada di kampung tradisional yang masih punya tinggalan sejarah berupa benda, berupa bangunan, dan ini mungkin kita berharap ada dukungan dari pemerintah provinsi. Ya, nah setelah tadi kita berbincang dengan pemerintahan dari Kabupaten Nias Selatan dan budayawan yang ada di Kabupaten Nias Selatan sendiri, nah harapannya mungkin untuk pemerintah agar lebih bisa memperhatikan kebudayaan yang ada di Nias Selatan, dan juga kepada generasi muda ataupun para masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara, mungkin bisa datang langsung berkunjung ke Nias Selatan ya Bu. Jadi bisa belajar tentang kebudayaan yang ada di Nias Selatan, dan kemudian potensi pariwisata yang ada di Nias Selatan itu sangat bagus gitu. Baik dari pantainya sendiri, kemudian dari tradisi lokal yang mungkin jarang kalian ketahui dan bisa kalian ketahui jika kalian berkunjung ke Nias Selatan. Mungkin itu saja podcast kita atau bincang-bincang kita kali ini. Pada Bapak Ibu, terima kasih banyak telah bersedia meluangkan waktunya. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. See you. Salam lestari. Salam lestari ya. Salam lestari. Oke. Yahoo.